dengan Nenyong Raihan, Sibolang Soko Deso Cetis, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Daerahku berada di lereng Sumbing. Tak heran tanah pertanian di sini sangat subur. Kalau dengar daerah Temanggung, pasti sudah tahu dong, daerah kelahiranku ini terkenal dengan perkebunan tembakaunya. Yuk, lanjut bermain. Permainan ini namanya balap keranjang. Disebut begitu karena kami adu cepat mengendalikan keranjang menggunakan sebatang tongkat bercabang. Mengendalikan keranjang di tanjakan maupun turunan itu susah-susah gampang. Apalagi kalau jalanannya terjal. Cabang tongkat kayu diselipkan pada lubang tengah keranjang yang akan berfungsi sebagai poros saat keranjang didorong. Teman, hari ini kami mau memanen buah murbei. Kata Mbak, tanaman murbei termasuk dalam kelompok tanaman beri-berian. Ayo, buah yang kita cari ada di depan sana. Ayo Fit, petik di pohon yang sebelah sana. Biar aku saja yang memanjatnya. Buah unik ini asalnya jauh sekali loh, dari Tiongkok bagian utara. Selain tanaman tembakau, lereng Gunung Sumbing merupakan salah satu tanah subur yang ada di Jawa Tengah yang cocok dengan murbei. Lihat saja pohon murbei ini, banyak sekali kan buahnya. Petani di sini menanam murbei bukan untuk tujuan budidaya, tapi sekedar untuk pembatas lahan saja. Ngopo ning ngene, Lang? Iya, panen murbei. Panen murbei ora jajek. Enak apa iki? Enak, jal digajal golek. Ngendi? Golek. Ngene ngomong enak. Kowe kok ame kok sik ijo. Lah ngendi? Ame sing kenang kiye. Endi to? Ajal pangan. Enak, Lang. Domo. Kalau masih muda, buah ini memang asam sekali. Ayo kita bawa pulang buahnya. Mas, kayak mbokmu. Oh iya. Mbokmu alah. Mbok pulang. Iya. Kowe jare golek kayu endi kayumu? Singapura mbok dolan karo bolang. Arek dimasake selak mateng iki mbokmu malah oleh dhisik. Singapura mbok. Oh ya ora apa-apa saiki. Saiki mulih wae kanggo masak golekan. Iya mbok. Duh, Mas Bedu, Iyalah. kasihkan makan murbei tadi jadi lupa cari kayu bakar buat Simbo. Kira-kira buah murbeinya mau dijadiin olahan apa yo? Selain segar dan manis dimakan langsung, buah murbei juga bisa dijadikan isian berbagai macam kue. Kami akan mengolahnya menjadi selai murbei. Setelah dicuci, buang tangkai buahnya supaya rasanya tidak sepat. Kemudian, tumbuk buah murbei sedikit demi sedikit sampai halus. Wih, warna ungunya bikin ngiler. Seger. Buah murbei termasuk buah yang mengandung banyak air. Dengan ditumbuk saja sudah mirip dengan jus. Selain buah murbei, kami juga membutuhkan jeruk nipis untuk dijadikan asam alami dalam pembuatan selai. Setelah murbeinya halus, kemudian peras air jeruk nipis dan campurkan. Semua bahan sudah siap. Ayo kita masak selai murbeinya. Masukkan murbei tumbuk ke dalam wajan. Kemudian tambahkan gula pasir dengan perbandingan 1:1.
Setelah beberapa saat, kemudian tambahkan sedikit garam. Pertemuan antara perasan jeruk nipis dan garam akan berubah menjadi asam sitrat alami. Asam sitrat akan berfungsi sebagai pengasam, penyegar, sekaligus pengawet alami. Aduk-aduk sampai gula mencair. Setelah mengental, dinginkan beberapa saat. Dan selain murbei buatan kita sudah siap menjadi isian berbagai macam jenis kue. Enaknya bikin kue apa ya? Asyik! Simbo mau buat kue moto kebo untuk kami. Selain tepung, bahan utama membuat kue moto kebo yaitu kentang. Kupas kulit kentang sampai bersih. Setelah direbus, tumbuk kentang sampai halus. Selain itu, siapkan alas kue dari daun pisang sebelum adonan dibuat. Sekarang saatnya membuat adonan. Ada 2 macam adonan yang akan kami buat. Adonan pertama terbuat dari campuran air, santan kental, sedikit tepung jagung, gula pasir, 3 sendok makan minyak sayur, margarin secukupnya, dan 1 sendok teh garam. Mbak Vio, kue adonan wis dicampur kabeh saiki digodhog. Nggih, Mbak. Masak adonan sambil diaduk-aduk. Jangan sampai gosong. Sambil menunggu mendidih, siapkan dulu adonan yang kedua. Adonan kedua terdiri dari kentang tumbuk, tepung ketan, dan sedikit vanili supaya harum. Aduk sampai rata. Setelah adonan pertama mendidih, masukkan ke dalam adonan kedua. Uleni adonan sampai kalis. Terakhir, tambahkan pewarna makanan supaya hasilnya cantik dan menarik. Adonan siap dibentuk. Ambil sedikit adonan, kemudian pipihkan menggunakan tangan. Masukkan selai murbei tepat di tengah-tengah adonan. Kemudian tutup rapat. Hati-hati ya, jangan sampai selainya melebar. Sebelum dicetak, taburi permukaan cetakan dengan tepung terigu supaya adonan tidak lengket. Masukkan adonan berisi selai ke dalam cetakan. Kemudian padatkan. Nah, uniknya untuk mengeluarkan adonan, cetakan harus dipukul secara terbalik. Baru deh adonan bisa lepas dari cetakan. Supaya tidak lengket, lapisi adonan dengan daun pisang. Kue moto kebo siap dikukus. Masukkan kue ke dalam panci pengukus yang sudah mendidih. Beri sedikit jarak ya, supaya kuenya tidak saling menempel. Kukus kue moto kebo selama 10 hingga 15 menit. Kue moto kebo siap disantap. Kalian tahu tidak, kenapa jajanan tradisional ini disebut kue moto kebo? Yap, karena bentuknya sekilas seperti mata kerbau. Wih, rasanya kenyal dan legit. Pas sekali. Apalagi ada selai murbeinya. Langsung lumer manisnya. Mana apa lang? Moto kebo. Panas lang. Tapi enak lang. Pelan-pelan mas, masih panas. Biar kecil-kecil begini, murbei punya banyak manfaat tuh. Selain mengandung vitamin C, juga bagus untuk kesehatan jantung. Loh. Tuh,
Ngendi kayumu? Lah kae, Mbok. Ayo saiki ganggorono. Ya, Mbok. Ya wis, Lang. Tak tinggal sih ya. Yo, hati-hati loh, Du. Ya, sik dolan meneh. Ya. Asik. Ternyata Mas Bedu tahu tempat buah yang kami cari. Mbak IKB ya oleh. Lang, aku tak kono sik ya, dolan kono. Ya wis, ini ono mbokku aja ngono. Ya wis. Mas Bedu kenapa ya? Kok malah pergi? Ya sudah, ayo kita panen buahnya. Teman, buah yang menempel di batang pohon ini namanya buah kepel. Pohon kepel dapat tumbuh setinggi 25 meter. Kulit batangnya terdapat benjolan-benjolan seperti ini. Benjolan-benjolan ini merupakan bekas tempat bunga dan buah karena bunga dan buah kepel memang muncul di batang pohon, bukan di pucuk ranting atau dahannya. Bahkan buah kepel bisa tumbuh memenuhi batang pohonnya. Oh ya, menurut cerita Mas Bedu, pohon kepel menjadi salah satu pohon yang langka. Karena dahulu masyarakat Jawa Tengah menganggap pohon ini sebagai pohon keraton yang hanya pantas ditanam di istana. Selain itu, dahulu buah kepel menjadi kegemaran para putri keraton di Jawa. Selain mempunyai arti sebagai perlambang kesatuan dan keutuhan, buah kepel juga dipercaya mempunyai berbagai khasiat di bidang kecantikan. Buah kepel berkhasiat sebagai penghilang bau badan bagi para putri keraton. Jadi masyarakat biasa akan merasa takut kualat jika menanam pohon ini. Apa tuh, Kowe genap bedo ya, Lang. Mau karo miyong mau. Ora usah nek ora ambune iki ke wis kaya nang gudakan kene iki lho, tak golekne dhewe ya. Ya. Tuh, si Mbok mencari Mas Bedu. Kemana ya Mas Bedu tadi? Ya sudah, buahnya sudah cukup nih. Lang. Gua masak aku ya. Ya. Wah, Mas Bedu emang baik sekali. Teman, kalian pasti pernah mencoba gurih dan manisnya pisang aroma khas Temanggung kan? Sambil menunggu pesanan kulit lumpia di Pak Ali Supri, kami mau bantu dulu membuat pisang aromanya. Namanya saja pisang aroma. Tentu saja bahan utamanya ya pisang. Kami menggunakan pisang pilihan, yaitu pisang Raja Nangka karena rasanya yang manis dan wanginya khas. Setelah pisang dikupas, kemudian potong kecil-kecil memanjang. Sebelum menjadi lembaran-lembaran kulit lumpia, pertama buat adonannya dulu. Adonan kulit lumpia sangat sederhana. Tepung terigu, air, dan sedikit garam. Aduk-aduk sampai rata. Adonan lumpia siap digoreng. Menggoreng kulit lumpia tidak bisa sembarangan. Harus orang terlatih. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam membuat kulit lumpia. Kekentalan adonan, api kecil dan merata, juga yang paling penting, kecepatan menempelkan adonan. Tuh, lihat saja atraksi Mbak. Setelah wajan panas, ambil segumpal adonan di tangan. Kemudian masukkan dan tekan ke atas permukaan wajan yang sebelumnya sudah dioles sedikit minyak goreng. Kemudian angkat lagi secepat kilat. Sisa adonan yang menempel di wajan inilah yang akan menjadi kulit lumpia. Kulit lumpia bisa dibuat sesuai keinginan. Bisa warna dasar atau warna-warni sesuai pesanan. Setelah kulit lumpia matang, kita mulai membuat pisang aromanya. Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian olesi bagian ujung dengan adonan tepung. Masukkan pisang yang sudah diiris, kemudian tambahkan sedikit gula pasir supaya jadi karamel. Tinggal gulung deh. Supaya mudah dimakan dan kering sempurna, gulungan pisang ini harus dipotong menjadi beberapa bagian.
aroma siap digoreng. Menggoreng pisang aroma harus menggunakan minyak yang cukup banyak. Sreng, sreng, sreng. Goreng pisang aroma sampai kecoklatan. Setelah kulit lumpia terlihat kering dan gula pasir berubah menjadi karamel, tandanya pisang aroma siap diangkat. Renyahnya dan manisnya pisang aroma khas Temanggung siap dinikmati. Lah, ki kulit pesenane dibawa ya. Oke, Mbak, terus nuwun nggih, Mbak. Ayo, bawa ke rumahnya Mas Bedu. Wah, makasih banyak nih buat Mas Bedu dan Simbo. Kita sudah dipinjami dapurnya buat bikin kreasi kepel aroma. Sekarang kita mau membuat sate kepel aroma. Proses membuat sate kepel aroma tidak beda jauh dengan proses membuat pisang aroma. Bedanya, tusuk menyerupai sate. Belah buah kepel yang sudah dimasak, kemudian ambil daging buahnya. Selain buah kepel, siapkan juga gula merah serut dan lembaran-lembaran kulit lumpianya. Isi kulit lumpia dengan buah kepel dan gula merah. Kemudian gulung dan rekatkan menggunakan adonan tepung. Sambil menunggu minyaknya panas, kita harus potong-potong kepel aromanya. Kemudian, tusuk-tusuk potongan kepel aroma seperti membuat sate. Waduh, ada apa ya? Kok Simbo malah nangis? Napa to, Mbak? Aduh, aku kelingan adikku kuwi. Setangkas yo lek rampung Ayo, kali. sing alus Penting sehat ning kono. Oh alah, ternyata Simbo kangen sama adiknya Mas Bedu. Teman, Mas Bedu memang punya adik yang dari kecil nyantri sekolah di pulau seberang. Memang sudah beberapa tahun ini dia belum pulang ke kampung halaman. Makanya untuk mengobati rasa kangennya, kadang Mas Bedu sering bermain dan membantu kami. Karena kami juga dianggap seperti adiknya sendiri. Sabar ya, Mbok. Setelah minyak panas, goreng sate kepel. Kalau sudah kering dan berubah warna, kemudian angkat dan sajikan. Wih, nampak lezat ya. Ayo, saatnya makan. Renyah. Selain itu, isian kepel dan gula juga membuat kepel aroma ini semakin manis dan wangi. Buah kepel dipercaya mempunyai banyak manfaat. Selain menghilangkan bau badan, buah kepel juga dipercaya dapat mengobati sakit ginjal dan asam urat. Selain itu, di dalam buah kepel juga mengandung banyak vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Jadi tunggu apa lagi? Sikat, sis! Semongko! Kepel maksudnya. Gurih, legi. Iya. Terus kok kaya ono asem-aseme ning kok legi banget iki lho. Sun ade bali gawake ya, Mbak? Oh iya, mestine kowe iki masane mangan aja padha dodolan. Iya, Mbak. Masane man do mulih. Sok nang ngene aku tak gawake kaya ngene iki ya. Siap, Bu. Terima kasih nasihatnya. Kalau soal makan, kita nggak akan lupa. Hehehe. Teman, ingat selalu 5M ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam Otak Petualang. Teman, sampai di sini dulu ya petualangan kita di Temanggung. Ngebolang ya.